Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami Mbah Sis di channel Cahaya Hati. Channel yang mempelajari tentang ajaran agama, ajaran ilmu agama, ajaran ilmu yang datangnya dari Tuhan yang Maha Esa, Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu ini, ilmu yang berkenaan dengan ilmu yang datangnya dari sisi Allahu Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa yang laisa kamislihi syai'un, dia berdiri sendiri di alam maha rahasia, maha kekal, maha kodim, yang tidak mungkin akan kita ketahui ya melalui panca indera kita sebagai manusia yang relatif. Salam rahayu, salam damai, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudara kami di seluruh Nusantara. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba mengurai tentang ilmu ajaran agama yang datangnya dari sang pemilik agama, yaitu Tuhan yang Maha Kodim, dan ilmu ajaran agama yang kodim pula. Ilmu yang satu dari Tuhan yang satu, dan si pembawanya pun satu, yaitu utusan yang kodim pula. Dan di dunia ada si pembawanya, yaitu seorang utusan pula ya, yang ditunjuk, dikehendaki, dipilih oleh Sang Maha Kodim, yang akan menjelaskan dan memberikan pemahaman tentang ilmu agama di dunia. Baik, saudara-saudaraku, mari kita simak uraiannya secara analogika. Ya. Kita urai pemahaman ilmu ajaran agama ini, ya, yang datangnya dari sang pemilik agama, Tuhan yang Maha Esa. Ikuti terus video kami agar tidak gagal paham. Ya, untuk itu dalam mencermati pemahaman uraian kami harapkan ya menjaga sifat buruk, ya pikiran buruk, perkataan buruk, dan perbuatan buruk dalam menyimak kajian video kami. Ya, kami hanya menyampaikan saja dan menjelaskan saja tentang analogika uraian tentang ilmu agama ini, ya. Tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu dipermasalahkan. Seperti itu. Jadi jika suka silahkan, jadi tidak suka abaikan saja. Kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Ketuhanan, Majelis Dzikir Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara. Baik, mari kita sama-sama dengarkan, dan kami akan mengurai. Simak pelan-pelan video ini ya sampai selesai, diikuti jika berkenan. Baik, saudara-saudaraku, kami coba mengurai tentang uraian ilmiah tentang metodologi agama atau sistem agama. Jadi kita harus memahami tentang sistem beragama dan metodologinya. Kenapa demikian? Agar kita mengerti, paham, serta tahu secara analogika dan secara keilmuan dari pada apa yang kita ketahui, sehingga kita dalam mempelajari ilmu agama itu tidak sia-sia atau tidak ragu-ragu sampai pada ketentuan hakul yakin. Seperti itu. Baik, saudara-saudaraku, ini kami coba mengurai secara ilmiah
tentang kondisi bagaimana kita mengetahui ajaran agama dan ilmu agama dan dari siapa agama itu. Seperti itu. Baik. Di dunia ini seluruh umat manusia banyak mengetahui tentang agama. Agama hakikatnya adalah datangnya dari Tuhan. Tuhan Qadim, artinya Qadim itu ya unlimited, undeskripsi, undefinisi, ya, tidak tergambarkan, ya, tidak bisa diceritakan, ya, dan tidak bisa diurai karena apa? Dia sangat rahasia, di alam rahasia. Dia dapat kita ketahui di dunia melalui ilmunya, maka ilmunya inilah kami sampaikan, ya. Dia Tuhan Maha Qadim, ya. Alamnya alam Maha Qadim, alam sangat rahasia, ya, tak terjangkau oleh nalar logika manusia. Dia pemilik agama, agamanya pun agama Qadim, ya, Tuhan Maha Qadim. Pemilik, dia adalah pemilik agama yang Qadim, ya, artinya agama yang satu, ya, di alam dia, ya, di posisi dia sang pemilik alamnya Qadim, ya, rahasia. Dia Maha Ruh, alamnya Maha Akhirat, ya. Dia di alam Maha Kekal, ya. Maka ajaran agama yang Qadim ini ilmunya mutlak, tidak terbantahkan, ya, benar sebenar-benarnya, asli seasli-aslinya. Jadi gitu. Jadi ilmunya mutlak, agamanya Qadim. Agama Qadim itu agama yang undefinisi, undeskripsi, unlimited, seperti itu. Tak terbatas jangkauannya, sangat luas sekali. Seperti itu. Kemudian oleh pemiliknya, pemilik agama, yaitu Tuhan yang Maha Qadim, ya, dia utus ajaran agama ini ke alam yang kedua tadi. Alam yang pertama, sang pemiliknya adalah analogikanya pemilik agama nomor satu atau alam yang satu. Kemudian dia utus ilmu agama ini yang Qadim ini, ya, ke alam yang kedua, alam utusannya. Alam kedua adalah ulang utusannya. Dia Tuhan yang mengutus agama Qadim. Kemudian agama Qadim dia utus, dia turunkan, dia percikan, dia utus ke alam yang kedua, namanya alam utusan. Dia Tuhan sang pengutus, sang pemilik, ya, ajaran agama Qadim. Kemudian agama Qadim itu diutus ke alam yang kedua, namanya alam utusan. Utusannya Qadim pula, karena dia Maha Qadim, Tuhan sang pemilik agama, maka yang diutus pun utusan yang Qadim pula, unsur dari dia, ya, unsur dari Tuhan yang Maha Qadim. Jadi pembawanya di alam kedua ini pun agamanya Qadim pula, ya. Utusan disebut rasul. Rasul itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya utusan. Nah, agamanya Qadim, rasulnya pun Qadim, karena di alam Qadim. Ini tadi alam Maha Qadim, ya. Alam utusannya alam yang kekal pula, dari sang Maha Kekal. Sang Maha Qadim alamnya Maha Akhirat, maka yang diutus alam yang kedua alam akhirat. Kemudian alam akhirat ini adalah alam ruhani dari sang Maha Ruhani. Seperti itu alam yang pertama ke alam yang kedua. Ini Maha Qadim, alam yang pertama, sang pemilik agama Qadim. Alam yang kedua, alam yang diutus, agama Qadim yang diutus pun alam Qadim pula, ya. Maha Qadim ini alam Qadim. Maha Akhirat
ini alam akhirat. Maharuh ini alam ruh, alam ruhani, alam utusannya. Alam kedua ini alam utusannya, membawa si pembawa agama kodim dari sang maha kodim, yaitu Tuhan Allahu subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Ini dia di alam yang pertama, ilmunya maha mutlak, diutus, ilmunya mutlak pula. Seperti itu, dibawa oleh utusan yang kodim. Seperti itu. Nah, karena sama-sama ini kodim, ya artinya tidak dapat ditangkap oleh nalar logika manusia, tidak terbayang dan tergambarkan, atau tidak sama dengan serupa apapun makhluknya di dunia ini atau ciptaannya. Dia laisa kamislihi syai'un, seperti itu, tidak sama. Karena alam maha rahasia, alam rahasia, seperti itu. Nah, kemudian ya, dia wujudkan, Tuhan wujudkan, Allah wujudkan utusan yang kodim ini tadi, yang si pembawa agama yang kodim ini, dia wujudkan ke dunia. Ya, namanya si pembawa juga, pembawa agama kodim atau rasul. Alamnya kodim, alam kekal, alam akhirat, alam rohani, alam utusannya. Kemudian ini semuanya turun ke alam yang ketiga, alam utusan yang wujud di dunia. Ya, si pembawa agama kodim di dunia, alamnya alam wujud baru, alam baru. Ini alam kekal, alam di atas dunia, alam akhirat, ya alam kidam. Ini alam baru, alam dunia, alam wujud. Di dunia ada si pembawa agama kodim, ilmu agama kodim, ajaran agama kodim. Siapa dia? Ini utusan. Maka di dunia pun namanya utusan pula. Siapa dia? Seorang manusia. Ya. Manusia relatif, baharu, ya utusan baharu, relatif dia. Ya, manusia ini sifatnya relatif, baharu. Wujud ini sifatnya baharu, wujud ini ya sifatnya baharu, relatif. Ya. Deskripsi, definisi, ya, limit, ada batas waktu, batas ambang, ya, tidak kekal. Namun agama kodimnya atau ilmu yang dibawanya, tetap kodim, karena dia adalah utusan yang mewujud ke dunia. Seperti itu. Jadi si pembawa agama kodim, utusan kodim di dunia, si pembawa agama kodim ya di dunia ini alam wujud, maka mewujud utusannya seorang manusia. Ya, manusianya relatif baru, tapi ilmunya agamanya kodim, ya ilmunya mutlak, ilmu kodim. Nah di dunia si pembawa agama kodim ini ya berganti-ganti setiap zamannya. Berganti apa? Manusianya berganti-ganti, utusannya si pembawa manusia berganti-ganti karena batas ambang kerelatifan barang baru itu, barang wujud. Namun isinya ya ilmu mutlaknya kodim tetap ada, seperti itu. Nah ini analogikanya ya, kami gambarkan tanda ini. Dialah pemilik agama, alam pemilik agama ya, dengan lambang kemutlakan. Dia utus, ya, dia turunkan, dia percikan, dia ciptakan alam yang kedua, alam utusan yang kodim. Kemudian ketiga, di alam ketiga, alam utusannya yang mewujud, si pembawa agama kodim, seorang manusia. Nah, di setiap zamannya ya, di setiap zamannya ada umat, seperti itu. Maka umat ya harus bertemu dengan si pembawa agama kodim, seorang manusia, utusan yang baharu ya, yang relatif di dunia, seperti itu. Di dunia
di setiap zamannya. Ini utusannya mewujud, yang mengutus, yang diutus, utusan yang mewujud. Yang diutus ini adalah unsur rahasia kebesaran persifatannya. Persifatannya, sifatnya wujud. Yang diutus itu sifatnya, ya, bagian daripada sifatnya wujud. Ini di sini, di alam dunia, alam yang wujud. Alam yang wujud itu dikuasai oleh yang tidak wujud, yang kodim. Jadi manusia ini, utusan yang wujud nih, yang relatif baharu ini, dikuasai oleh yang kodim, ya, oleh yang kodim, yaitu unsur ruhani, ya, unsur yang kekal di balik manusia ini, ya, di balik manusia pembawanya. Maka di setiap zaman, di zaman pertama misalkan Nabi Adam, ya, umat zaman Nabi harus bertemu dengan si pembawa agama kodim, ya, seorang manusia. Misalkan dia Nabi Adam, ini yang pertama, maka umat zaman Nabi Adam harus bertemu dengan Nabi untuk belajar ilmu kodim, agama kodim, seperti itu. Di setiap zaman, ini zaman Nabi Adam alaihissalam, umat harus bertemu, harus belajar kepada si pembawa agama kodim, seorang manusia. Setiap zamannya seorang, ya, satu orang gitu, ada pembawanya. Karena dia satu, yang diutus satu, maka mewujud pun satu pula, tidak banyak, ya, seperti itu. Yang banyak itu yang belajar seperti ini, umat belajar sama si pembawa agama baru banyak, ya, banyak. Nah, ini umat seperti itu. Dan setiap zamannya, ya, umat ini harus bertemu dan belajar ilmu yang kodim pada seorang manusia itu, yang diutus, seperti itu. Yang diutus, yang dipilih, yang dikehendaki, yang ditunjuki oleh pemilik agama, seperti itu. Pemilik agama, ya, ajarannya diutus, alam yang kedua, alam kodim. Di alam ketiga, sifatnya mewujud, dibawa oleh seorang manusia. Ilmunya kodim, agamanya kodim, tapi dibawa oleh seorang manusia, ya. Seorang manusia ini bentuknya wujud, baharu, relatif, ya. Di balik itu dikuasai oleh ilmu kodim, agama kodim. Hanya satu si pemilik, satu utusannya mewujud di dunia. Jadi mohon izin, mohon maaf, satu. Jika dia pemilik agama kodim, yang diutus agama kodim, kemudian utusan ini mewujud di dunia, dia pembawa kodim pula, agama kodim, satu pula, tidak banyak. Jadi perlu dipahami saudara-saudaraku untuk seluruh umat manusia. Di dunia pun ajaran agama sebetulnya satu, yaitu agama yang kodim. Agama yang satu dari Tuhan yang satu, utusan yang satu di dunia mewujud. Itu tidak banyak, ya. Umat yang belajar baru banyak yang bertemu, dan harus bertemu. Kalau tidak bertemu, ini contohnya yang tidak bertemu, ya, dia tidak mau sini umat, ya, ini, maka dia belajar agama dengan orang lain atau bukan si pembawa ajaran agama, ilmu yang kodim, ilmu yang satu, seorang utusan yang ditunjuk, dikehendaki, dan dipilih, maka ilmu ajaran agama yang dia kerjakan itu bukannya menuju Tuhan, malah menjauhi Tuhan, turun, seperti itu, ya, menjauh, bukan mendekat. Kalau ini umat yang mendekati umat yang mendekati utusannya, si pembawa agama kodim, dia malah adaptasi nanti, ya, menuju ke sang pemilik lewat ajaran yang dibawa oleh seorang manusia ini, ya, orang utusannya ini. Ini atiullah, agama Islam, wa atiur rasul, utusan, rasul yang pertama ini utusan yang kodim, ulil amri minkum, wa ulil amri minkum, pemimpin para
manusia di dunia, ya. Satu, utusan yang satu mewujud memimpin seluruh manusia di dunia, ya, untuk seluruh umat manusia di dunia. Ini yang satu, ya, rahmatan lil alamin. Jadi membawa agama yang satu untuk seluruh manusia. Manusia kan satu di dunia ini, ya, yang namanya manusia satu. Jadi manusia di dunia dipimpin oleh manusia yang satu, dibimbing oleh manusia yang satu, ya, untuk menuju utusan yang satu, ya, sampai pada pemilik atau pencipta Tuhan yang satu pula. Jadi tidak banyak di dunia ini agama kodim satu, ya, ya, karena bertahun-tahun, beribu-ribu tahun, maka ini tadi si pembawa agama kodim ini kan relatif baru berganti-ganti seperti itu. Nah, jadi banyak. Namun hakikatnya, ya, hakikatnya agama itu kodim satu, ya. Di dunia pun agama kodim pula satu, karena utusan yang mau dunia pun satu. Seperti itu, saudara-saudaraku, ya. Tidak banyak, ya. Satu di alam maha, satu di alam yang utusannya, satu di alam utusannya mewujud. Seperti itu. Ati Allah, taatilah Allah. Ati Rasul, ya, taatlah pada Rasulnya. An-Nisa, ya, surat An-Nisa ayat 59. Ati Allah, ati Rasul, wa ulil amri minkum, ya. Jadi orang-orang yang beriman taat pada Allah, taat pada Rasul utusannya, utusan yang kodim, dan taat pula pada utusan yang satu di dunia, ulil amri minkum. Ini sistem beragama, sistem turunnya ilmu, ya, top down. Ini top down, ini top down turun, ya, seperti itu. Agama yang satu. Nanti untuk bottom up-nya lewat ini lagi, yang satu pula di setiap zamannya. Seperti itu, saudara-saudaraku, ya. Jadi jangan sampai salah paham. Ya, ini kami coba menjelaskan, mengurai tentang sistem agama yang datang dari Tuhan yang kodim yang satu, utusan yang kodim yang satu, ya, si pembawa agama kodim yang satu pula seorang manusia di setiap zamannya. Seperti itu, yang berganti-ganti, karena manusia ini relatif barang baru, tapi tetap ada ulil amri minkum, ya, seorang utusan. Dahulu di zaman Nabi Muhammad, ya, ini disebut utusan yang kodim ini, Nur Muhammad, ya, nurnya yang diutus. Rasulullah, utusan yang datang dari sisi Allah. Ya, di sini di dunia seorang manusia di zaman Nabi Muhammad, Muhammad bin Abdullah, seperti itu, yang membawa ilmu kodim, agama kodim, nur kodim, unsur yang kodim di balik Nabi Muhammad tersebut. Seperti itu, nurnya Allah, agamanya Allah, agama yang kodim. Seperti itu. Kitabnya pun kitab kodim, ya, pemilik agama kodim, kitab kodim, rasul kodim, ilmu kodim. Semua itu diutus ke alam yang kedua, namanya alam utusan. Ini utusan kodim pula, agamanya kodim, ya. Kemudian rasulnya kodim, kitabnya kodim, ilmunya mutlak kodim pula. Di dunia mewujud itu semua dibawa oleh seorang manusia. Seperti itu. Maka carilah seorang manusia yang membawa kalam kodim, kitab kodim, ya, seperti agama kodim, dan untuk menuju pada sang maha kodim. Seperti itu. Setiap zamannya satu. Kalau tidak ketemu, hanya sebuah agama cerita, ya, agama keyakinan, percayaan, atau agama ainul yakin yang diperbuat, ya, melalui buku-buku, guru-guru, tapi tidak ketemu manusia yang satu, seorang manusia. Seperti ini. Ini contoh analogikanya. Ini pakem, ya, ini pakem, saudara-saudaraku, ya, ini pakem sudah, ya, ya awalu ya akhiru, setiap zamannya seperti ini.
Ya. Kalau tidak ketemu metodologi ini, sistem ini, sudah awur-awuran seperti itu. Hayalita, seolah-olah seakan-akan ya hanya sebuah cerita agama itu. Kemudian dipraktekkan hanya sebuah ainul yakin aja, keyakinan saja, tidak sampai hakul yakin. Jika kita belajar dengan ini, maka semuanya pelajaran tentang agama kodim, kitab kodim, rasul kodim, untuk pada Sang Maha Kodim. Apa yang kita lakukan dengan unsur itu? Unsur rohani dari Sang Maha Rohani. Di dunia ya, prakteknya praktek kodim ya, prakteknya ruh kodim atau rohani kodim, ilmu kodim, kitab kodim, seperti itu. Untuk beradaptasi nanti bertemu dengan utusan yang kodim. Ketemu dulu dengan utusan yang zahir ya, guru yang zahir, pemimpin yang zahir, pembimbing yang zahir, yang setiap zamannya hanya seorang. Bertemu dulu dengan yang zahir seorang. Di balik itu ada ilmu yang kodim, kitab kodim, agama kodim, Tuhan kodim. Nah nanti praktek apa? Praktek ruhani, praktek alam akhirat, semua di sini praktek. Karena kita memakai unsur yang satu, unsur yang kodim, seperti itu ya, saudara-saudaraku. Nah ini sangat penting buat seluruh umat manusia dalam mempelajari ilmu agama, praktek ilmu agama ya. Harus ketemu Tuhan yang kodim, agama yang kodim, kitab yang kodim, rasul yang kodim, dan jangan lupa temui manusia yang membawa ilmu kodim ya, setiap zamannya. Demikian yang dapat kami sampaikan ya. Kurang lebihnya kami maaf jika ini pemahaman ilmunya adalah ilmu guru kami ya. Jika ini kebenaran adalah kebenaran dari guru kami ya, bukan ilmu saya ya, bukan kebenaran saya. Saya hanya murid yang sedang belajar, yang banyak sekali kekurangan dan kehilafan. Oleh sebab itu kami mohon maaf pada seluruh saudara-saudaraku di seluruh Nusantara, pemirsa dimanapun berada, jika ada penyampaian saya kurang pas ya, ada yang salah, kami mohon maaf. Itu adalah saya pribadi dalam menyampaikan dan mengurai. Namun bila ini kebenaran, itu adalah milik guru, ini ilmu guru ya, saya hanya belajar. Dan mohon maaf pada guru jika dalam saya mau menyampaikan ilmu guru ada kekurangan dan kehilafan. Namun ini adalah pemahaman penyampaian untuk seluruh saudara-saudara kami di seluruh Nusantara agar paham tentang ilmu ini. Terima kasih guru yang telah memberikan pemahaman pada kami, memimpin kami dalam mempraktekkan ilmu kodim, agama kodim ya, dan tentang pelajaran ruhani di tarekat arwah, tarekat kodim, tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Salam persaudaraan, salam rahayu, salam damai ya buat seluruh pemirsa di seluruh Nusantara. Hal ini sangat penting dan kami harap pada seluruh tokoh agama yang menyampaikan agama agar kembali kita pada agama yang satu, agama yang kodim, kitab yang satu, kitab kodim, rasul yang satu, rasul yang kodim, dan di dunia hanya ada seorang pembawanya. Mari kita cari dan kita temui seperti itu. Ini kami sampaikan kepada seluruh pemirsa dan tokoh-tokoh agama ya, kami mengajak hanya menyampaikan saja. Jika tidak berkenan tidak apa-apa, kami mohon maaf seperti itu. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajaran agama kodim tuh dari Tuhan yang kodim ya, Tuhan yang suci, ilmu yang suci, agama yang suci ya, kita perbuat di dunia dengan kesucian untuk kedamaian seluruh umat manusia sedunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai selalu.